Assalamualaikum Mas. Mas Heri, rekapan nilainya itu besok atau nanti malam bisa? Lagi jalan. Karena yang di TU belum. Iya, tak lihatin nanti buatnya nanti malam ya. Oke, makasih Mas ya. Assalamualaikum. Lagi jalan lokasinya. Lagi jalan sama Bu Yuri. Ini tadi berjalan? Iya. Model-model nilainya kan. Tapi sempat ketemu tadi. Mas, saya itu sempat ketemu. Enggak. Enggak. Jadi sejak tadi berarti. Udah lama. Ya mungkin sudah pemikiran. Kita kecil ini. Dia itu kadang-kadang susah untuk mengambil. Kasih. Mic-nya belum dibuka, Ibu. Mic-nya. Ini jalannya gimana? Tahun dan dalam setiap tema selalu ada proses pengerjaan proyek yang terintegrasi. Pengerjaan proyeknya diplot ya dalam waktu 1 bulan pengerjaan 1 sampai 2 bulan. Yang terintegrasi dari satu mata pelajaran ke mata pelajaran lainnya. Ya. Jadi secara ini bisa kita jawab apa? Berarti Ibu melebihi dari jam itu ya kira-kira ya, malah ya. Karena ada tadi kombinasi dari kegiatan lain ya yang sudah terbiasa melaksanakan. Ya. Gitu ya. Betul, ya Pak. Sebenarnya malah melebihi dari yang
jam yang bukan ya dari kementerian ya, karena ada Iya. tadi kegiatan apa namanya tadi Bu yang dikombinasikan itu apa namanya Bu? Thematic integrated learning. Ya, Thematic integrated learning. Ini saya bisa sharingkan, saya share screen ya Pak. kalau tematik integrated learning kan langsung integrated kurikulum ya, kurikulum. Ya, betul. Saya coba share screen. Nah, ini contoh yang sudah kita lakukan, gaya hidup berkelanjutan di kelas 4. Periode 4 sampai 7 April, 11 sampai 14 April, 18 sampai 21 April. Ini tahun lalu. Yang tadi saya katakan tidak hanya di level kelas 1 dan 4 saja, tapi juga di level grade lainnya. Karena kita biasa melakukan ini, jadi kita langsung tetap menjalankan seperti biasa. So this is from grade 5 ke wirausahaan yang tadi saya sebutkan juga salah satu temanya. Ini knowing about different type of business, knowing rights and obligation in working place, and skills must be owned to make a business. Jadi hasil akhirnya adalah siswa membuat video iklan dan mereka juga mempromosikan produknya kepada orang-orang yang ada di sekolah, baik itu guru, siswa, murid maupun staf lainnya. Nah itu menarik. Ya. Tadi kita yang tadi itu ini ada kotaknya pembuatan minuman teh, maksudnya gimana? Atau ya. Membuat teh dengan apa itu? Minuman teh, maksudnya action sekarang kami Pak Rosi, saya mohon izin sebentar ya, saya turn off mic, ini ada ada guru yang menghadap sebentar ya Pak. Oh iya, lagi apa? Ajar ya? Iya, oke. Ambil yang lain juga ya, yang lain coba dia mati yang tertera tertulis itu bagaimana seperti ini inviting guest speaker entrepreneur itu dari apa itu, dari mana itu dimunculkan dan apa yang disampaikan ya. Bagaimana kira-kira kemanfaatannya itu untuk membangun kapasitas siswa ya atau kepada guru ya. Ini yang ibu video iklan yang mana itu video iklannya untuk keperluan siapa ya, untuk apa itu? Kalau boleh saya tambah, Pak? Ya, silakan Bu Dina. Dina ya. Ya, yang waktu inviting guest speaker yang entrepreneur itu ketika kelas 5, waktu itu kita membuat teh, minuman teh. Kita buat minuman teh, kemudian kita undang pemilik teh menanti di cabang di Samarinda. Ya, kita undang pemiliknya di cabang Samarinda
untuk jadi guest speaker di kegiatan entrepreneur kelas 5 ketika itu. Jadi anak-anak langsung belajar dari wirausaha atau entrepreneur yang sudah berpengalaman dan punya usaha yang lumayan terkenal di Samarinda, yaitu Teh Menanti. Kemudian setelah belajar dari entrepreneur ini, setelah di-share pengalaman dan juga informasi tentang entrepreneur atau wirausaha atau bisnis seperti itu ke murid, mereka kemudian belajar cara membuat tehnya. Setelah mereka selesai membuat tehnya, teh yang mereka buat ini dijual di kantin, dijual untuk bisa dibeli. Seingat saya waktu itu dibeli sama parents seperti itu. Jadi mereka belajar membuat tehnya, kemudian juga belajar bisnis seperti pasarnya seperti apa, marketingnya seperti apa gitu. Seperti itu waktu itu. Oh, jadi nanti tehnya itu license-nya ada itu. Misalnya berarti ada yang ini ya. Ada pemilik dari sana semacam apa namanya ya. Tinggal ini ya, yang ini kan tadi yang guest speaker-nya itu Ya. pemiliknya. Ya, pemilik Teh Menanti. Jadi dia sudah siapkan bahannya, anak-anak belajar cara membuat tehnya seperti itu. Nah, terus waktu itu dilibatkan siswa untuk membuatkan teh itu dan menjualnya gitu ya? Iya, jadi belajar entrepreneur dari cara membuat, kemudian juga memasarkan seperti itu. Itu dari keterlibatan siswa berapa banyak siswa yang terlibat langsung itu? Semua 5. Sorry, saya bergabung kembali. Semua kelas 5 waktu itu. Semua murid kelas 5, Pak. Karena itu kegiatan kelas 5 waktu itu. Nah, itu inisiasi siapa? Kenapa mesti memilih teh itu dan bagaimana mereka terlibat? Termasuk tadi saya dengar diundang orang tua ya. Adakah usul? Oh, bukan orang tuanya tidak diundang, tapi inisiasinya adalah ketika kita mau buat kegiatan entrepreneur ini, kita mencari ide siapa yang bisa menjadi guest speaker dan juga bisa sharing pengalaman, dan bahan yang dia share itu kita anak-anak juga familiar gitu. Jadi mereka belajar tentang entrepreneur dan juga mereka bisa terjun langsung di kegiatan itu seperti itu. Jadi ketika itu ya kita hubungi macam-macam entrepreneur seperti itu. Kita hubungi macam-macam entrepreneur yang paling bisa didatangkan yaitu pemilik Menanti itu seperti itu. Oh ya. Jadi memang sudah ada lobby kepada beberapa entrepreneur dan inilah yang cocok gitu ya? Iya, cari yang anak-anak bisa. Gimana ini dalam proses itu? Bagaimana terlibatan orang tua, guru dan siswa di sini? Oh, ketika kalau guru membantu menyediakan bahan-bahan, kemudian nanti anak-anak akan membuat tehnya. Setelah itu teh itu seingat saya teh itu dibuat iklan seperti itu. Jadi dibuatkan iklan. Iya, Miss. Dibuatkan iklan, kemudian iklannya nanti dikumpulkan melalui Google Classroom, video iklan. Kemudian hasil teh yang dibuat itu dibawa ke sekolah di kantin, kemudian nanti orang tua akan bisa ikut berbelanja teh itu seperti itu. Jadi sebenarnya ibu-ibu ya,
maksudnya sebenarnya bahwa ini kan proyeknya bagaimana profil Pancasila itu terbentuk. Nah, di awal mula mungkin yang menginisiasi kan guru Iya. dengan berbagai entrepreneurship. Tapi sebenarnya kan pada endingnya sebenarnya kan bagaimana meningkatkan kemampuan entrepreneurship dari siswa kan? Iya. Nah, ini Ibu ya. Tapi kan nggak mudah ini, nggak serta-merta ini. Pada akhirnya sebenarnya kan yang mau kita bangun itu ialah profil atau kapasiti dari siswa untuk memiliki kemampuan entrepreneurship. Apakah dia memecahkan permasalahan, dia sudah bisa memiliki inisiasi untuk ada ide untuk Iya. memilih produk. Itu pada akhirnya yang kita lihat. Iya, Terus, ya, di pembuatan iklan, video iklan itu mereka memperlihatkan kreativitas mereka, mempromosikan minuman yang mereka mau jual. Jadi mereka ya, buat iklan, buat video iklan gitu dari pakai aplikasi namanya CapCut. Jadi anak-anak itu masing-masing buat iklan dari minuman itu, Pak. Mereka buat brand mereka masing-masing. Kemudian mereka edit sendiri, tidak dibantu sama guru. Jadi guru akan cek setelah itu. Itu seingat saya seperti itu. Miss Gita dulu tahun lalu dia adalah guru kelas 5, jadi mungkin Miss Gita bisa lebih jelaskan lebih ya. lanjut. Karena saya waktu itu juga mengajar di kelas 5, jadi saya sempat ingat kegiatan entrepreneurnya seperti itu. Halo, Grita ya. Halo, selamat siang Pak. Bagaimana tadi transfer of apa namanya ya, keterampilan atau katakanlah idea for your student. Maaf Pak, saya baru gabung. Ya. Miss Kenapa Gita, tadi ya? jadi kita tadi membahas tentang kegiatan membuat teh yang menanti itu Miss Gita yang tahun lalu. Ya, Setelah itu kita jualan ya, waktu itu kan anak-anak belajar cara membuat teh dan belajar tentang entrepreneur dari guest speaker. Kemudian setelah itu mereka juga belajar mempromosikan produk-produk teh mereka dengan membuat. Ya, baik. Jadi sebenarnya kan mengenai tadi itu kan media sebenarnya. Media untuk bagaimana meningkatkan kreativiti mereka sebenarnya kan. Itu kan hanya media. Artinya sebenarnya yang diperlukan itu bagaimana melibatkan siswa itu. Dalam memiliki kemampuan untuk bisa memecahkan masalah mereka, dan bahkan dalam hal ini sudah bisa berproduk ya. Ya produk teh tadi sebenarnya bukan mesti teh apapun itu kan, atau mungkin dari proyek lain. Ini kan salah satu saja ini sebenarnya. Jadi yang mau lihat itu sebenarnya, yang mau kita perhatikan itu ialah bagaimana siswa itu sudah terlibat dalam kegiatan itu. Karena apa? Karena memang kita sadari proyek ini kan pertama kan memang disosialisasi, kebanyakan guru yang menginisiasi kan, mendorong, dan mungkin melibatkan stakeholder lain, orang tua mungkin. Enggak, maaf Pak, tadi saya yang salah. Jadi tidak ada libatan dari orang tua, hanya guest speaker saja kita undang. Kemudian guest speakernya menceritakan tentang pengalaman dia sebagai seorang entrepreneur. Kemudian dia juga menceritakan tentang produk entrepreneurnya dia seperti apa, kisah-kisah hidupnya jadi seorang entrepreneur seperti itu, dan strategi-strategi dia seperti itu. Kemudian anak-anak belajar membuat tehnya, kemudian buat iklan, kemudian juga hasil dari teh yang mereka sudah buat mereka jual ke kelas-kelas. Baik. Nah, itu sebenarnya kan tujuan dari P5 itu, ya, sebenarnya murid-murid itu juga harus berinteraksi di luar sosial yang lebih luas. Bisa berinteraksi pada orang tua yang lain, bisa berinteraksi pada pengusaha, bisa berinteraksi pada pemerintah. Itu sebenarnya justru
kalau mereka misalkan berinteraksi dengan orang tua yang beragam, ya, nah itu sebenarnya justru kemampuan yang perlu dikembangkan. Jadi sebenarnya hasil yang diharapkan dari P5 ini, itu para siswa itu memang harus mengenali sistem sosial yang lebih luas. Maka sekolah harus membangun mitra-mitra yang lebih luas sehingga mereka ya bisa, kalau bisa dengan pengusaha macam-macam, dengan dari dinas tata kota, dengan mungkin dari kebakaran kalau menyangkut itu yang dilakukan, ya kan, dengan pejabat pembina. Nah itu sebenarnya begitu maksudnya. Nah justru bagaimana interaksinya dengan masyarakat lebih luas. Nah itu sebenarnya justru ada nilai tambah jika kita bisa memfasilitasi mereka bisa berinteraksi terhadap masyarakat yang lebih luas itu, sehingga kolaborasi harus dibangun karena dengan cara itulah mereka mengenali lingkungan yang lebih luas kan, bagaimana berinteraksi, bagaimana berkomunikasi, bahkan menjalin kerjasama kepada yang lebih luas. Nah itu jadi kita sebenarnya justru melihat di situ. Jadi jangan hanya terbatas pada lingkungan yang sempit, tapi justru kita bangun mereka berkomunikasi, berkolaborasi kepada stakeholder yang lebih luas. Iya. Iya. Juga kegiatan. Soalnya tahun lalu itu kita masih hybrid Pak, masih hybrid learning, masih pandemi. Jadi ini lakukan terbatas hanya di sekolah dulu gitu. Ya, makanya pelan-pelan ini. Pada akhirnya yang dimaksud seperti itu, agar anak-anak ini bisa berkolaborasi dengan sistem sosial yang lebih luas. Mungkin nanti kepada polisi, jawab kebakaran, mengenai persampahan. Kemarin ada Pak, di pemadam kebakaran ada waktu pembukaan tahun ajaran baru. Ya, waktu itu kita sudah berkunjung ke tempat pemadam kebakaran dan mencoba langsung. Ya, merangka untuk salah satu wadah yang kita lakukan P5 ini, agar dari P5 itu bisa menjadi wadah bagi mereka untuk mengembangkan kemampuan komunikasi mereka, kemampuan interaksi mereka. Nah itu kan. Dan kemudian juga kita harapkan nanti pada akhirnya inisiasi misalnya bentuk-bentuk produk, bentuk kolaborasi mana, meskipun tingkat SD kita harapkan sudah mulai berkembang dari mereka, yang mana yang lebih sesuai. Kalaupun pertama kita dorong mungkin lebih banyak dari kepala sekolah atau waktu lebih banyak dari guru pertama, karena kita baru mengenali proyek ini, apalagi dalam hal menentukan tema kan tentu tahu mereka kan, tentu kan karena hasil dialognya bapak ibu guru itu tema mana yang mau kita kembangkan kan. Nah pada akhirnya nanti tema itu kalau bisa mereka yang berdiskusi, mereka yang menunjuk, oh kami tema yang seperti ini. Jadi fungsi dari guru itu sebagai fasilitator, bukan menentukan, ya kan, menentukan. Jadi nanti pelaku program ini artinya dari siswa. Nah itu yang diharapkan nanti sampai tahun-tahun terakhir. Jadi pelakunya nanti adalah siswa itu yang lebih dominan, menginisiasi, melakukan interaksi, ya kan, ada ide mereka untuk mengembangkan kemampuan mereka. Seperti itu pada akhirnya. Jadi kan berproses ini. Tidak mungkin itu dari awal-awal sedangkan sekolah saja belum tentu bisa melakukan proyek seperti itu. Nah, tapi akhirnya pada seperti itu. Nah, jadi kemampuan-kemampuan yang diharapkan, misalnya mampu berkolaborasi, mampu memecahkan masalah, mampu berinteraksi dengan sistem sosial yang lebih luas, sehingga mereka itu ya menjadi katakanlah memiliki pemahaman yang multi budaya, gitu kan, ya kan? Nah, itu kita bangun supaya keluar dari sistem sosial yang lebih sempit, tapi lebih luas mereka, sehingga nanti ya mereka mengenali masyarakat yang lebih luas dan bisa bekerjasama dengan berbagai kalangan masyarakat. Nah itu yang kita harapkan kan, dan itu kan kemampuan-kemampuan yang perlu dibangun dari situ. Nah baik, jadi tapi kita sudah bisa memperoleh gambarannya dari yang Bapak Ibu katakan tadi, memang sekolah ini telah mengembangkan itu dan tampaknya memang sudah melibatkan siswa ya, sampai bisa tadi menjual barang mereka dan kemudian mengiklankan barang mereka. Tentu mengiklankan itu kan perlu komunikasi ya, kemampuan-kemampuan itu sudah berkembang ya. Nah, walaupun itu masih tetap berlanjut ya sampai pada akhir yang kita katakan tadi,
mereka akan memiliki kemampuan lebih luas lagi dan berinteraksi kepada masyarakat yang lebih luas. Dan ide-ide mengenai berbagai kegiatan P5 itu sudah mulai bermunculan dari mereka, dan pada akhirnya mereka lah yang akan menentukan sendiri. Nah itu ya. Baik ya. Terima kasih Bu ya, udah ada gambaran ya mengenai penguatan profil Pancasila. Nah coba kita meningkat lagi terhadap ini. Nah, bagaimana Bapak Ibu itu menggambarkan penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik di sekolah kita. Nah karena salah satu ide dari sekolah penggerak ini kan kita akan melaksanakan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Nah ini kan perlu dijabarkan. Nah sudah bagaimana keadaan dari ini? Apa yang dilaksanakan sudah? Nah, apa aspek mana yang bisa terlihat dari pendekatan ini? Bu Dina, nanti kepada sekolah, aspek mana yang menonjol dari pembelajaran berpusat pada siswa itu? Bagaimana Bu Dina mau menjelaskan itu? Maaf Pak, boleh Ya. diulang lagi? Maaf, jaringan di sekolah sepertinya kurang bagus. Ya, jadi sekolah penggerak salah satu hal penting yang mau kita sudah memberikan, atau bagaimana kita mengenali perbedaan mereka. Apakah ada strategi yang kita gunakan untuk mengenali perbedaan itu? Karena tadi jika kita berkomitmen mengatakan bahwa pembelajaran berpusat pada siswa, tentu saja kita harus melakukan riset atau katakanlah pemahaman tentang diversifikasi bakat mereka kan. Iya. Nah itu. Nah jadi kita tahu gambarannya sudah seperti apa diterapkan oleh sekolah kita dalam rangka menerapkan pembelajaran berpusat pada siswa ini. Nah itu dia. Kalau Mungkin dari sisi yang dari aspek yang bisa Bu Dina, Bu Brigita, ya, dan kemudian Bu Sagita, Bu Vindensia, nanti Bu Marta akan untuk elaborasi yang lebih komprehensif. Silakan. kalau di sekolah kita itu kita punya Excure, itu tidak hanya satu atau dua saja, tapi kita punya banyak, yaitu dari bidang olahraga, musik, kemudian seni, kemudian olahraganya juga ada dua macam, yaitu basket dan futsal, kemudian English Club itu seperti teater, jadi tidak hanya berbicara bahasa Inggris tapi belajar teater. Kemudian science, seperti belajar eksperimen science seperti itu. Kemudian juga apa lagi saya lupa, ada apa lagi ya, science, music, theater, English, masak, ya memasak juga ada. Jadi semua anak-anak itu bisa mengikuti kegiatan Excure sesuai dengan ketertarikan mereka, interestnya mereka. Mereka lebih suka di bagian olahraga, atau suka di bagian literatur, atau di bagian science, atau mungkin lebih suka di art, atau mungkin lebih suka di masak. Jadi mereka bisa ikut kegiatan Excure itu, kegiatan yang sudah disediakan itu secara gratis dari sekolah, karena mereka bisa ikut semua itu, pilih salah satunya. Ada juga robotik, jadi mereka buat robot gitu, membuat robot. Nah kemudian juga untuk pelajaran yang berfokus kepada murid, kita juga kalau misalnya kita juga saat kita mengajar ke siswa, kita lebih kalau misalnya kita sudah mereka sudah mengikuti pelajaran, kemudian ada ujian dan ada murid yang nilainya masih kurang, kita akan lebih fokus, kita akan fokuskan mengajar mereka. Jadi namanya bridging course. Jadi ada kelas tambahan untuk murid-murid yang masih butuh
uh, improvement, masih butuh dukungan lebih ya untuk belajar. Jadi ada jam setelah jam sekolah 2 kali seminggu mereka akan mengikuti yang namanya bridging course, seperti itu, pelajaran tambahan untuk membantu meningkatkan kemampuan mereka. Bridging course itu kosnya di mana? Bridging course itu di sekolah secara gratis, tidak ada biaya tambahan, secara gratis. Itu semua dilihat dari guru masing-masing. Murid yang setelah jam formal ya? Iya, setelah jam formal. Jadi mereka belajar 1 jam setelah 1 jam setelah pulang sekolah, 1 jam mereka ada bridging course. Oke. Nah, guru kita ya, bagaimana itu mekanisme untuk mengenali? Nah, coba kita langsung aspek ini aja dulu, yang ekstrakurikuler tadi kan, bahwa sekolah kita bisa menawarkan rupa-rupa atau generasi ragam kegiatan ekskul. Nah, mekanismenya itu gimana dibuat oleh sekolah? Dan mengenali perbedaan itu dan menyesuaikan dengan sekolah kita. Jadi di awal tahun pembelajaran memang sudah dipersiapkan beberapa pilihan ekskul yang bisa siswa-siswi pilih sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Kemudian kita sosialisasikan kepada orang tua apa saja ekskul yang ada di sekolah kita. Ada basket, coding, cooking class, English club, maths club, dan banyak lainnya. Kemudian nanti orang tua akan mengisi formnya, Pak. Mengisi formnya, kemudian kami membatasi satu kegiatan ekskul hanya maksimal 25 siswa. Kemudian apabila misalnya waktu itu saya terlambat terdaftar, berarti terus kelasnya udah penuh, berarti nanti dimasukkan ke pilihan kedua. Jadi nanti anak-anak itu diperbolehkan untuk memilih 2 opsi sesuai dengan minat dan bakatnya dia. Jadi kalau pilihan pertama udah penuh, dia akan dialihkan ke pilihan yang kedua, seperti itu, Pak. Jadi mekanisme pendaftaran untuk kegiatan ekskulnya siswa-siswa yang memilih sendiri. Ya, jadi ini memang perlu manajemen tersendiri, karena bisa jadi ketika kita meminta minat mereka, kita tidak tersedia kan ahlinya. Mungkin gurunya nggak ada, itu misalnya begitu. Jadi kita memberikan list yang ada gurunya aja, Pak. Jadi kita menyediakan yang ada gurunya aja. Jadi sudah fix gurunya ada, yang ngajar baru kita informasikan ke orang tua untuk itu. Ada juga fotografi kemarin. Ya, ada fotografi. Nah, karena begini, sebenarnya untuk ya oke lah ya kalau udah seperti itu. Bisa saja kita fasilitasi siswa itu ke sekolah lain atau bidang lain. Bisa saja, nggak no problem di situ. Misalnya, punya seperti apa? Ya, memang kita tidak ada, tapi kok ada yang jago mengenai penciptaan puisi, mungkin dibanggakan dengan orang yang seperti itu. Atau mungkin berminat ada matematika dengan disalurkan kepada misalnya pembinaan untuk ke Olimpiade. Nah, kita nggak punya, tapi ya ada judulnya untuk itu. Nah, jadi sebenarnya silakan, oke, apa saja permintaan mereka, tapi itu menjadi catatan kita bahwa ada potensi seperti ini. Nah, jadi nanti akan ada yang kita harus pikirkan untuk menyalurkan bakat-bakat itu, kan gitu kan? Seperti contoh aja, Unmul itu kan ada pembinaan mengenai orang-orang berbakat di bidang sains, di bidang ini. Nah, itu juga nanti dibina. Misalnya ada sekolah ini, ada pelatihan lagi. Nah, Unmul punya itu, ada pembinaannya Olimpiade untuk fisika, ada kimia, ada juga binanya. Langsung dipakai Unmul, nanti dibina di Unmul lagi. Kalau memang dia memiliki betul minat di situ, itu akan dulu seleksi nasional, bahkan pas ke dunia. Nah, itu caranya begitu. Jadi berbagai minat dari siswa itu sebenarnya tidak apa-apa, tidak usah takut. Kalaupun kita tidak ini, nanti kita bisa fasilitasi pada jalur lain. Misalnya olahraga, ya bisa saja olahraga dengan cara mau fasilitasinya kepada yang lain. Nah, gitu kan.
Nah itulah yang kita katakan itu tadi sebenarnya perlu manajemen yang kita buat menggambarkan dari berbagai minat dan bakat siswa ini. Nah supaya terlihat nanti. Nah kalau misalnya kita hanya buat di dalam sekolah kita, nah, mungkin ada jangan-jangan ada mau taruh artis cilik di situ dari sekolah kita itu. Tapi karena kita tidak memberikan peluang itu, nggak terungkap orang itu. Mungkin ada fotografer yang hebat kan, tapi kita nggak ada. Nah, ada hal hanya tinggal mengkonekkan kepada bagian-bagian fotografer foto ini menjadi artis cilik, ya kan? Nah itu, itu mungkin dia menjadi. Pak, kita juga Ya. kita juga tidak hanya menyediakan ekskur itu, tapi ketika ada lomba memasak seperti baru saja ini ada lomba memasak, murid-murid yang terbaik yang menurut kami yang sudah berbakat sekali memasak, mereka diikutkan lomba. Kemudian juga untuk Olimpiade Matematika ada murid kami yang kemarin baru saja memenangkan lomba Olimpiade, mendapatkan medal perak. Ya, itu kelas 3. Jadi kita juga dari ekskur itu kita juga lihat potensi-potensi mereka, kemudian kita akan salurkan mereka keluar. Jadi tidak hanya di dalam sekolah saja, mereka tetap kita bawa keluar dan mereka belajar juga dengan orang-orang di luar seperti itu. Gitu. Dan anak SMP kita juga ada yang mengikuti kegiatan sampai ke luar negeri Olimpiadenya. Jadi Olimpiade sainsnya dan mereka mendapatkan juara ya Miss Marta ya. Sampai festival ya. Iya. Jadi sampai ke luar negeri mereka ikut dan mereka juga mendapatkan juara. Jadi kalau murid-murid kita bawa keluar juga seperti itu. Ya, jadi sudah jelas tadi, itu makanya kita diskusi di sini. Berarti kan sudah mekanisme pengenalan kita dengan bakat itu sebenarnya sudah sistematis ya dan sudah terstruktur Bapak buat. Nah itu harus kemajuan. Nah jadi tidak lagi hanya melayani yang ada di guru kita, ya kan? Karena itu akan menjadi membatasi kan. Tapi juga kita memberikan semua kemungkinan yang bisa kita layani meskipun kita salurkan kepada institusi lain. Kalau boleh tambahkan Pak Fardosi tadi penjelasan, maaf saya baru bergabung, baru selesai dengan orang tua. Ini tentang minat dan bakat ya Pak. Nah selain potensi dari guru, tadi saya teringat Pak Fardosi menyebutkan ini, kami juga menyalurkan minat bakat anak-anak kepada robotik dan coding dengan bekerja sama dengan lembaga RoboKids Lego Samarinda. Nah itu dia. Ya untuk teknologinya. Ya, karena guru-guru tidak ada nih yang ke situ ya minatnya atau kemampuannya atau keahlian skill dan juga alat dan bahan. Nah, kami lihat ada potensi nih RoboKids Samarinda ya, kami bekerja sama dengan RoboKids Samarinda. Sebelumnya juga kami pernah bekerja sama dengan IMASO untuk matematik Olimpiade anak-anak. Jadi rekrut dari luar ya, atau kita sebut dengan vendor ya. Vendor-vendor dari luar itu akan menjadi wadah untuk menyalurkan minat dan bakat murid-murid kami. Ya, bagus ya. Jadi itulah yang diharapkan. Kalau itu saya kira udah seperti itu, sekolah ini manajemennya sudah bagus, gitu ya. Nah, bisakah atau gimana ya? Atau gimana dari penilaian Bu Marta? Adakah aspek yang spesifik yang menjadi kekhasan sekolah ini sudah menonjol di bidang mana yang bisa kita lihat? Meskipun mungkin terbagi dalam berbagai aspek, tapi adakah sudah tergambar nggak kira-kira sekolah ini menonjol di bidang apa yang bisa kita punya kekuatan yang khas, bisakah digambarkan atau belum atau sedikit saja atau ya kalau yang menonjol dari cita hati pasti English-nya ya Pak, English language-nya pertama, lalu teknologi digitalisasi. Teknologi digitalisasi. Technology and also language, tidak hanya English tapi juga Mandarin. Halo, Pak? Halo, iya. Kadang-kadang tersendat ya. Oh iya, sorry. So in the language aspek kemampuan berbahasa asing, bahasa Inggris dikuasai oleh anak-anak, juga bahasa Mandarin.
lalu teknologi digitalisasi. Karena dari kelas 1 SD anak-anak sudah menggunakan komputer, ada pelajaran IT di dalam laboratorium IT-nya. Kemudian di kelas 5 dan 6 kami ada program digitalisasi iPad one-to-one program. Jadi setiap siswa kami memiliki satu buah iPad untuk dipakai belajar. Jadi ini iPad for education, begitu Pak. Jadi ruang multimedianya lengkap itu, apa-apa aja itu yang sudah ada di sana dan bagaimana? Ada 30 unit, 31 dengan komputer master untuk gurunya, 31 unit komputer Mac mini ya, kemudian 10 iPad. Nah, terus guru IT-nya dari mana? Dari mana? Guru IT-nya yang sekarang kita miliki ada 2 orang, yang satu dari Samarinda, yang satunya lagi dari Jakarta. Nah, itu lulusannya bidang keilmuannya dari mana? Oke, yang dari Samarinda ini memang background-nya bukan IT, bukan dari teknologi informatika, tapi belajar otodidak tentang pengenalan dan pemahaman IT-nya. Tetapi guru yang satunya lagi memang dari teknologi informatika. Ya, karena swasta kalau sekarang di negeri itu, kalau gurunya itu tidak berlatar belakang IT, itu nggak bisa diangkat kalau di negeri. Kan? Iya, betul Pak. Iya. Terus itu jadi kendala. Tapi untuk sementara it's okay lah dibuat kalau di negeri. Misalnya, kalau nanti dia nggak bisa dapat rekomendasi jadi menjadi pegawai negeri dia. Tapi yang karena mungkin keunggulan swasta ya, karena lebih dilihat dari